Audio Jungle. Harus juga memperhatikan skala prioritas dan waktu yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama DPRD Kabupaten Nganjuk tandatangani perubahan kebijakan umum anggaran dasar pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan plafon anggaran sementara tahun 2022 dalam rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Nganjuk pada Kamis 1 September 2022. DPRD Kabupaten Nganjuk kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Ulum Bastomi, termasuk puluhan anggota dewan yang lain. Dari pihak eksekutif, Sekretaris Pemkab Nganjuk Muhammad Yasin juga dihadiri para perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 yang belum dimanfaatkan dalam APBD tahun 2022. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Raditya Haria Yuangga, diawali dengan pembacaan laporan dari Badan Anggaran Kabupaten Nganjuk, pembacaan rancangan keputusan bersama DPRD Kabupaten Nganjuk dan Bupati Nganjuk. Puncak acara dilakukan penandatanganan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Nganjuk Latif Heru Cahyono dan PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan bahwa prioritas plafon anggaran untuk saat ini akan ditujukan kepada jalan dan Taman Nyawiji. Paripurna ini adalah kesepakatan dengan Ketua PPAS ya. Kemudian kita lanjutkan lagi nanti pembahasan dari SE, BID SE, terus kemudian RKA. Setelah RKA nanti kita raperda, nanti baru dibahas lagi terakhir. Sehingga kita berharap betul masukan-masukan tadi bagus juga dari DPRD kaitannya dengan apa Silpa, terus kemudian ada di yang kaitannya dengan yang RKPD dan Kuah PPA sebenarnya juga ini bisa saja ditambahi karena ini program prioritas sebenarnya. Terus kemudian yang ketiga ada OPD-OPD yang kurang anggarannya sedikit. Mungkin nanti karena silvanya kita banyak, kurang lebih 551 miliar ya tahun yang lalu. Sehingga kalau kita breakdown menjadi kemampuan fiskal kita itu tahun 2022 ini kurang lebih pendapatannya itu 2,45 triliun, kemudian ditambah silva kurang lebih 551 miliar, sehingga total belanja kita, BPD kita kurang lebih 2,988 miliar ya. Itu yang 2 triliun, 988 miliar yang kita belanjakan untuk tahun ini. Kalau untuk yang prioritas diajukan untuk perubahan anggaran perubahan, kita prioritas kembali lagi satu kata dengan jalan, terus kemudian taman Nyawiji kita juga berharapkan prioritas ada 2 tahun mangkrak, sehingga itu juga mengganggu keindahan, semua mungkin sama, punya persepsi yang sama, sehingga itu salah satu menjadi prioritas kita. Terus, termasuk juga di dalamnya jalan-jalan di Nganjuk tahun yang lalu kurang lebih sekitar 97,6%. Average kita rata-rata tiap tahun itu kurang lebih 6%. Kita targetkan sebenarnya tahun ini clear selesai sebenarnya. Karena kemarin kena COVID, sehingga tahun ini kita berharap naik 6%. Sehingga kurang lebih 93 sampai 94% jalan-jalan. Baru nanti 2023 harapannya clear 100% jalannya bagus. Ini yang kita targetkan, kita ngejar target itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Cahyono mengatakan bahwa tahapan selanjutnya dari hasil rapat paripurna ini ialah membahas RKA dan Raperda. Ya, terima kasih. Ini tindak lanjut dari kemarin yang sudah direncanakan. Beberapa kali kita melakukan pembahasan mulai pagi, siang, malam, dan alhamdulillah sesuai dengan janji, walaupun ini kemarin molor 1 hari yang seharusnya kita paripurnakan kemarin hari Rabu malam, ternyata masih ada beberapa UPD yang kurang dan akhirnya sesuai dengan yang direncanakan kita minta tambahan waktu dan alhamdulillah KUA PPAS perubahan anggaran keuangan sudah selesai dibahas dan kita paripurnakan pada hari ini. Kalau untuk tahapan setelah ini? Tahapan selanjutnya ini kan buat SE RKA. Setelah SEK ini kan menjadi Raperda. Kita akan membahas Raperda sesuai dengan RKA secara rinci dan detail yang sudah kita bahas di KUA. Dan PPAS nanti detailnya ada di Raperdanya, RKA-nya. Misalkan ada kegiatan-kegiatan kemarin pelaksanaan pembangunan jalan nilai misalkan 700 juta. Oke. Nah, ini nanti kan dimasukkan di Raperdanya itu sudah sesuai dengan rencana kerja anggaran. 700 juta itu kayak apa? Misalnya panjangnya sekian, lebar sekian, tebalnya sekian, secara detail dan teknis itu ada di RKA. Ini selanjutnya nanti kita di detail dan teknisnya itu di situ kita akan bahas. Dari pembahasan tadi apakah ada kritikan masukan dari DPRD? Terkait dengan masukan mekanisme pembahasan. Tadi ada masukan dari teman-teman badan anggaran, pertanyaan tidak sinkronnya antara tim anggaran dengan OPD terkait. Misalkan tim anggaran dengan dinas terkait, ini ada kekurang sinkronan dalam melakukan penyelarasan akhir, sehingga masih ada perdebatan antara tim dan OPD. Itu seharusnya tidak boleh terjadi, sehingga teman-teman nanti bisa menanyakan lebih detailnya. Contohnya seperti itu. Nah, ini termasuk masukan-masukan. Terus yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan karena waktu mepet, karena ada beberapa kegiatan yang juga dilelang. Karena waktunya mepet, ini kita setelah tanda tangan ini perencanaannya supaya nanti benar-benar bisa dilaksanakan setelah kita menandatangani KUA dan PPAS untuk perencanaan. Sehingga begitu selesai kita penandatangan bersama, itu sudah selesai dan secepatnya untuk bisa dilakukan lelang. Yang sifatnya itu lelang karena waktunya yang mepet. Sudah kita peringatkan, sudah kita ingatkan seperti itu. Masukan dari teman-teman badan anggaran. Oke. Siap. Dari Nganjuk, Kabar Nganjuk melaporkan.